Tuhan, diberikan kekuatan untuk kita datang berbakti kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk datang beribadah, untuk datang memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Doa pembukaan saya persilakan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, Allah yang luar biasa yang selalu mengasihi kami dengan rahmat-Mu yang luar biasa juga ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami ingin ya Tuhan Yesus mengucap syukur bersama-sama dengan saudara seiman yang mengalami Tuhan luar biasa hari demi hari. Pencobaan mulai datang silih berganti, tapi nama Tuhan tetap selalu ada di hati. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sucikan kami ya Tuhan Yesus, sehingga di saat kami menyebut Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, Engkau melayakkan kami. Terpujilah namamu, kami serahkan kebaktian di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita akan pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita yakin Allah Roh Kudus beracara di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa.
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Di mata kita Tuhan Yesus yang termulia. Amin, saudara. Amin. Kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar telah menyelamatkan kita. Dia lebih kuat dari apapun. Mari sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, berkait memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, katakan ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya Ada akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Akan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau janji hanya untuk-Mu. Haleluya. Hidup yang Tuhan beri, kita berikan juga buat Tuhan. Amin.
Karena dialah Allah yang benar. Dialah gunung batuku, dia kota bentengku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidup siapapun.
He is so good to you and me. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan cerita. Shalom. Minggu ini saya berkesempatan untuk membawakan cerita. Cerita saya masih diambil dari sumber yang sama, seorang penulis dan sutradara kalau nggak salah. Jadi judulnya adalah Tenang, Kita Main Panjang. Pas baca judul itu saya agak, maksudnya gitu, main panjang gimana gitu kan. Jadi ternyata ada 3 cerita. Yang pertama dia main ke sebuah teman. Temannya khawatir tentang pembukaan toko. Jadi tokonya itu baru dibuka dan dia khawatir. Toko pertama untuk temannya ini, dia bilang bahwa yang penting bukan acara sehari itu, bukan acara pada pembukaan itu, tapi bagaimana bisnis dia bisa jalan dan menguntungkan di tahun-tahun ke depannya. Dan si temannya ini bilang, tenang, kita main panjang. Terus ada lagi temannya, dia khawatir tentang hubungannya. Biasa, ini kita semua mungkin pernah ngalamin. Jadi pacaran, mau menikah, nanti gimana ya kalau sudah nikah, gimana ya setelah melewati hari pernikahan itu. Bahkan biasanya sebelum hari H kita sudah banyak sekali masalah gitu. Si penulis ini bilang lagi ke temannya, hubungan dan akhirnya pernikahan itu urusannya bukan cuma pacaran dan sekarang, tapi hari demi hari sampai akhirnya puluhan tahun. Jadi jalanin dulu aja, pelan-pelan, jangan mikir kebanyakan, take it easy katanya. Karena kalau dipikirin semuanya mungkin nggak akan jadi gitu kan. Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata lagi, tenang, kita mainnya panjang. Cerita ketiga, si penulis ini lagi berinvestasi dengan salah satu perusahaan dan beberapa bisnis. Mereka bertemu dengan CEO dan para pemimpin perusahaan. Dia menawarkan bahwa dia dan perusahaannya ini mau membangun sesuatu bersama mereka. Tapi ini urusan kerja keras dan menanam sesuatu yang akan baru bertahun-tahun berikutnya menghasilkan. Apakah mereka mau berjalan demikian? Dan apakah mereka bisa sabar? Seharusnya si penulis ini berkata kepada dirinya sendiri, kamu siap nggak bermain panjang untuk menghasilkan hasil yang kamu bilang itu? Penulis bilang gini, dia dulu percaya bahwa kesempatan itu cuma datang sekali. Go for it, this is it, there will never be another one like it. Jadi pergi, itu gak akan ada lagi gitu loh, kesempatan itu gak akan ada lagi. Ibarat katanya kalau bahasa Indonesianya, ya udah bilang lah kesempatan itu udah gak ada lagi gitu. Tapi sekarang si penulis sudah gak percaya itu. Dunia gak bekerja seperti ini. Dia percaya bahwa keberhasilan dan buah manis yang lebat adalah kerja dari ratusan perlahan dan ribuan kesabaran. Jadi dia udah gak percaya lagi tentang kesempatan cuma datang sekali. Tapi dia percaya kalau keberhasilan itu adalah hasil dari buah kerja keras dia dan kesabaran dia. Kerja keras saya tiap hari hanyalah terus memperbesar kapasitas saya, terus jalan di jalan yang gak enak. Terus ingat bahwa segala hal yang terjadi sekarang itu cuma bagian kecil dari sebuah perjalanan jauh. Jauh dan tak terlihat ujungnya. Kesaksian si penulis ini bilang, kesempatan selalu tidak pernah cuma datang sekali, tapi bertubi-tubi, dan sukacita datangnya selalu setipis kertas. Namun, kalau ditumpuk terus, akhirnya mereka akan setinggi Monas. Sabar, take it easy, selalu pesanku kepada semua orang yang gelisah, patah hati, ketakutan, dan kecewa. Saya juga pernah merasakan ini dan seorang teman saya pernah bilang,
semua akan berlalu. Jadi jalanin aja, karena emang harus dijalanin, karena kalau nggak dijalanin ya nggak bisa gitu. Jadi tenang, jalanin, dan ternyata memang iya lewat gitu loh. Oh iya lewat juga gitu loh. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mungkin kita harus berpikir panjang untuk melewatinya, baik itu kegelisahan atau patah hati, tapi percaya ini akan lewat dan Tuhan akan menyelesaikannya pelan-pelan di dalam tenang. Saya ingat waktu itu Kak Molan pernah bawa khotbah. Saya ingat satu ayat, tapi ini ayat nggak semua, nggak satu full diambil dari ayat itu. Di dalam Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rina yang telah menyampaikan cerita untuk kita semua pagi hari ini. Biarlah hidup kita yang kita jalani, kita mau serahkan sama Tuhan, kita percaya jika Tuhan yang memimpin hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan berkat dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Dalam pagi hari ini kita memberikan hidup kita, hati kita untuk diselidiki oleh firman Tuhan. Apakah hati kita sungguh-sungguh percaya kepada selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan
Tuhan, izinkanlah ya Tuhan Yesus, Kau lihat hati kami. Kami membuka hati kami untuk Kau lihat apakah ada kesungguhan, adakah ketaatan, adakah sukacita dalam mengenal Tuhan Yesus selama hidup kami. Dan kami yakin percaya Roh Kudus akan memeteraikan kami dan memberi kami hikmat kebijaksanaan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Terpujilah nama-Mu dan nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu, juga tuntun jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Shalom. Haleluya. Bulan Mei. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya harus menyapa saudara-saudara saya lansia. Apa kabar hari Selasa? Puji Tuhan ya, setia ya. Saya datang, cuma sayanya pulang duluan, ya. Gitu. Saya pikir tidak datang, gitu ya. Saya pikir supaya pikiran saya salah. Jadi saya mohon dimaafkan ya, Bapak Ibu ya, karena betul saya datang, cuma saya tunggu gerimis gitu ya. Saya jadi pulang duluan. Saya pikir tidak ada. Ya itu yang terjadi. Ya hari Selasa itu terjadi karena itu hujan sangat lebat. Di sini juga hujan rupanya, tapi orang tua kita, sepupu kita tetap setia rupanya. Sayangnya. Baik, Bapak Ibu, firman Tuhan ini saya beri judul Hikmat Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Mari kita buka ayat nats yang kita ambil dari Amsal 2 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan, Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, sama-sama begini bunyi firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan amin. Haleluya. Tuhan, saya ingin menjawab dari permintaan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Pak, kalau bawa firman pendalaman Alkitab dong. Saya bilang, oke, baik. Wah, saya senang kalau ditantang untuk berbuat baik ya. Saya sangat senang. Kalau ditantang untuk berbuat jahat, ya sudah pernah dulu, tapi itu sia-sia. Ditantang untuk berbuat baik, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama saya akan memberikan pendalaman Alkitab yang luar biasa bagi saya. Tapi saya akan memberikan berkat yang telah saya alami ini untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka bagaimana hikmat Tuhan bekerja, bagaimana kepandaian yang Tuhan berikan bagi kita, kepintaran yang Tuhan berikan bagi kita, hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kita akan sangat berguna untuk pengenalan kita akan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari saya akan mengajak saudara buka Kejadian 2 dan Kejadian 3. Nah ini kita akan pelan-pelan bacanya, saudara bisa perhatikan ayat demi ayat supaya saudara bisa memahami. Karena kejadian ini dari pasal 1 ini tentang penciptaan, dan Kejadian 2 adalah tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 3 bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, seperti itu ya. Dari Kejadian 1 penciptaan, dan Kejadian 2 adalah manusia di Taman Eden, dan Kejadian 3 bagaimana manusia bisa jatuh. Baik, saya akan bacakan untuk saudara. Kita akan perlahan-lahan kita buka, tapi tidak begitu mendetail, tapi setidaknya kerangka dari pemikiran kejadian dari pasal 2 ini saudara bisa pahami dengan baik. Ayat pertama, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, penciptaannya yang telah dibuatnya. Bapak Ibu perhatikan, pada hari ke-7 bukan dia berhenti, tapi memberkati, ya, menguduskan. Ada tindakan, ada pekerjaan memberkati, ada pekerjaan menguduskan. Jadi saudara bisa ingat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat.
Saudara bisa pelan-pelan. Ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Saudara bisa baca di ayat di Alkitab saudara ada tanda strip 2 pada ayat yang ke-5. Strip, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan hal itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasmi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu pelan-pelan membacanya, Bapak Ibu akan mengerti. Tuhan menciptakan bumi, lalu menciptakan Adam, dan sementara Tuhan menciptakan Adam, maka semak-semak pun timbul, tumbuh. Jadi apa yang terjadi? Tuhan menciptakan manusia terlebih dahulu yang ada di bumi ini. Ya, itu artinya. Saudara boleh pelan. Oh, jadi penciptaan hari pertama tuh bukan ini dong, ini. Nanti saudara akan bayangin bagaimana Tuhan sudah mempunyai semuanya dan sekarang Tuhan menyusun ulang. Tuhan memperbaiki hari demi hari. Ya, kalau kita lihat. Jadi manusia ada, baru timbullah semak bumi. Semak-semak tumbuh-tumbuhan pun di padang. Ayat ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Jadi ingat, manusianya sudah ada di bumi. Selanjutnya Tuhan menciptakan Taman Eden. Bukan Taman Edennya dulu yang ada, tapi manusianya dulu yang ada. Di sebelah timur, di situ ditempatkan manusia, dibentuknya, yang dibentuknya. Ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Saudara jadi jelas ya? Jadi saudara telah baca bagaimana Tuhan menciptakan bumi untuk tempat manusia, untuk diambil tanahnya, untuk dibentuk manusia itu. Lalu Tuhan berikan apa? Taman Eden yang ada tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan dari manusia tersebut. Dan makanan itu menarik. Ya, wah luar biasa. Dan baik buahnya untuk dimakan. Karena ini penting, karena ini akan dipakai oleh setan. Sesuatu yang baik, yang menarik, itu sangat menyukakan hati manusia. Dan sampai sekarang pun begitu. Apa yang menarik, apa yang baik, itu akan mendorong manusia untuk memilikinya, untuk merasakannya. Nah, itu pendalaman Alkitabnya pelan-pelan seperti itu ya. Jadi kalau baca firman Tuhan jangan buru-buru, tapi coba pelan. Selanjutnya, ada suatu sungai yang mengalir dari Taman Eden yang membasahi taman itu. Dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari itu, demi itu baik. Di sana ada damar, bodola, dan batu krisoporas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Bapak Ibu yang disebut Tuhan Yesus, Bapak Ibu boleh lihat di mana ada sungai mengalir, di situ ada kota-kota yang terjadi. Jadi sungai itu sumber kehidupan untuk memenuhi tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi kalau kita lihat dalam Jakarta atau Batavia dulu itu ada sungai Ciliwung, maka itu ada kota. Tangerang, ya, Cina Beteng itu ada sungai Cisadane, maka dia timbul di daerah situ ya. Jadi di mana ada sungai, di situ ada kehidupan, ada kelompok-kelompok orang, ya. Jadi Tuhan ingin apa? Tuhan ingin membuat suatu tempat kediaman untuk manusia. Maka disiapkanlah sungai atau air yang menjadi kebutuhan juga. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Tuhan menyiapkan ini semua. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang memberi pekerjaan yaitu Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai pekerjaan, maka yang itu bukan hasil dari cari saudara, tapi itu Tuhan yang memberikan. Karena pekerjaan itu Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau Bapak Ibu punya pekerjaan, baik-baiklah. Peliharalah pekerjaan itu. Usahakanlah. Peliharalah, ya. Jadi Tuhan tidak. Jadi
Tuhan itu tidak menghukum dengan pekerjaan, tidak. Kalau kita baca dari Taman Eden diusir, kita disuruh menyusahkan tanah yang kita gali, kita harus mengusahakan tanah itu. Tidak, tapi Tuhan sudah katakan bekerja, mengusahakan, memelihara tanah itu. Bapak Ibu juga begitu. Saya juga ingin Bapak Ibu yang mempunyai sesuatu pekerjaan, punya usaha, apapun yang saudara miliki, usahakan dan pelihara itu baik-baik. Amin. Amin. Anda punya keluarga, pelihara, usahakan, ya, baik-baik. Anda punya usaha, Anda punya pekerjaan, apa yang sudah miliki, pelihara dan usahakan dengan baik. Lalu Tuhan memberi perintah. Nah, ada aturan main, ya, ada aturan main. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, sebuah pohon dalam taman itu bolehlah kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita taat kepadanya. Di saat Dia telah memberikan pekerjaan, di saat Dia telah memberikan kehidupan, makanan yang cukup, maka Dia memberikan suatu perintah supaya ada keinginan manusia itu untuk menuruti Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, di saat Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di saat Bapak Ibu mempunyai pekerjaan, saat Bapak Ibu mempunyai keluarga, di saat Bapak Ibu mempunyai berkat, kesehatan, apapun yang saudara miliki, ingat dari Tuhan, patuhlah pada Tuhan. Tuhan ingin kita taat padanya. Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan dan dengar akan Tuhan. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Dalam bergereja begitu juga. Pak, begitu banyak dominasi gereja di Indonesia. Ya, pilihlah yang dimana menurut kalian terbaik bagi kalian. Gunakan akal budinya. Pilih gereja yang paling baik. Pilih gereja yang pengajarannya sesuai Alkitabiah, yang menyukakan hati. Tertanamlah di gereja tersebut, berkembanglah di gereja tersebut, jadi berkatlah di gereja tersebut. Ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Tapi ada satu, jangan menomorduakan Tuhan dari setiap keinginan saudara. Saudara boleh keinginan apa saja, tapi jangan sampai keinginan yang pertama untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan itu melebihi dari segalanya. Kita harus menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Setelah Tuhan memberikan pekerjaan, setelah Tuhan memberikan rule atau aturan main, perintah, firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kita berkat penolong. Bapak Ibu, di saat kita bekerja capek, selalu melakukan kebenaran dengan capek, mengamalkan iman kita dan kita capek lelah, maka Tuhan akan memberikan penolong. Kalau dulu Adam diberikan wanita, maka Tuhan sekarang memberikan apa? Roh Kudus. Maka ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Loh Pak, katanya pada hari ke-6 Tuhan sudah menciptakan pria dan wanita. Kok sekarang baru? Dan ini pun belum dikasih. Ya, Tuhan sudah mereka-reka kehidupan kita. Amin. Tuhan sudah merancang jalan hidup kita dengan baik dan benar. Amin. Sebelum saudara menginginkannya, Tuhan sudah memberikannya. Jadi yang ada dalam hidup kita apa? Ucapan syukur, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di bawahnya semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Bapak Ibu,
Pada hari keberapa Tuhan menciptakan binatang dan Tuhan merealisasikannya kapan? Ya. Jadi sekali lagi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu sudah memikirkannya. Tuhan itu sudah ada, ya. Jadi jangan khawatir dengan hidupmu. Amin. 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 Jangan khawatir sedikit pun. Dengan kekhawatiran tidak menambah umurmu. Serahkan semua pada Tuhan. Tuhan memberikan yang terindah, terbaik dalam hidup kita. Tuhan menciptakan segala binatang. Dan Tuhan minta apa tadi? Untuk diberi nama. Jadi di dunia ini tidak ada yang baru. Cuma diberi nama. Saudara tahu pencipta jam? Saudara tahu pencipta teori gravitasi? Saudara tahu pencipta pesawat terbang? Saudara tahu ada namanya. Dan itu namanya saja. Dia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Tapi apa? Memberi nama. Obat-obatan, ya, itu diberi nama. Dan Tuhan ingat pada Amsal tadi, Tuhanlah yang memberi kepandaian, Tuhan yang memberi kepintaran, Tuhan yang memberi hikmat. Jadi sangat relate dengan apa? Takut akan Tuhan awal dari tahuan. Saudara-saudara, di saat kita memberi nama, saya yakin percaya Bapak Ibu yang punya anak akan berpikir keras memberi nama. Amin. Dan ada meeting memberi nama hewan-hewan. Dia lihat nih, apa yang namanya ya? Singa. Terus dia lihat ini singa juga ya. Nah, tapi ini belang. Ini singa, oh ini harimau. Terus dia lihat ini ada singa, ada harimau, tapi warnanya hitam. Wah, ini kumbang, pantera. Oh, tapi ini ada tokoh-tokoh yang macan tutul. Terus dia lagi satu lagi kecil nih, miniatur, kucing. Susah loh berpikir memberi nama. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak susah kan memberi nama. Saya rebutan memberi nama anak saya. Akhirnya saya kasih ke dia aja karena saya bilang nama kasih istri. Susah cari nama. Jadi bersyukur kalau bapak ibu, anak-anak semua punya nama. Amin. Amin. Daripada bapak ibu, anak-anaknya nggak bisa ini, terus anaknya nggak. Maaf Pak, nama saya siapa? Udah terserah, pilih-pilihlah sendirilah. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya pemerintah kasih waktu berapa minggu untuk didaftarkan. Nah ini penting. Berarti apa? Manusia dituntut untuk berpikir, untuk memahami, untuk mengerti dari setiap aspek kehidupan kita. Manusia itu ayat 20 memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menyubai penolong sepadan dengan dia. Wah, ini kalau saudara baca ayat 20 ini luar biasa ya. Sementara dikasih nama akhirnya dia capek. Dia lihat ini ada yang betina, ada yang jantan, ada yang betina, ada yang jantan, terus dia lihat dirinya. Kok saya sendiri ya? Dia capek. Dia nggak mengerti. Saya sendiri nggak ada yang seperti saya. Kok nggak ada yang serupa dengan saya? Jadi maka dari itu teori evolusi dibantahkan oleh Alkitab. Tidak ada dari kera jadi manusia. Alkitab katakan apa? Manusia dahulu. Dan dari itu jelas, maka manusia cari. Jadi wanita ini diciptakannya setelah tumbuh-tumbuhan sama hewan, baru ada wanita. Ya, bayangin ya. Laki-laki sudah kerja dulu. Jadi wanita-wanita kalau cari jodoh, cari laki-laki yang sudah kerja dulu. Amin. Amin. Ya ingat nih, wanita, ya gadis-gadis yang cakep-cakep nih, cantik-cantik, ya yang luar biasa ini. Kalau cari pria yang udah kerja dulu dan mapan, ya nikahi deh baru. Kalau baru dia bilang, yuk kita kesabaran mulai dari nol, enggak bisa begitu. Ya jangan, yang ada apes. Cari dia kerja, oke, ya yang aku sih maunya kamu kerja dulu deh, kita lihat 3 bulan pegawai tetap, baru kita nikah. Luar biasa kan? Masalah ada punya rumah belakangan, yang penting kamu kerja dulu. Ini yang terjadi. Tuhan ingin laki-laki bekerja dulu. Setelah capek, setelah lelah, dia baru cari. Oh iya, saya udah waktunya untuk menemui pasangan.
Dan Tuhan mengerti. Lalu Tuhan pada ayat 21, Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil satu tusuk daripadanya. Ia menutup tempat itu dengan daging. Wah, ini pertama kali diadakannya bedah oleh Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan ini ada bedah. Dan ini Tuhan kasih contoh. Jadi dokter pertama yang ada di dunia ini namanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Jadi dokter dengan mengikutinya saja. Dan dari rusuk diambilnya Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi kalau manusia itu 1.0, maka wanita adalah 1.1. Pengembangan dari manusia sebelumnya. Maka itu wanita itu lebih expert, lebih kuat, ya. Ya tapi itu ya, lebih kuat. Mesti diakui. Tapi dia apa? Dia penolong yang sepadan. Amin. Dia penolong yang sepadan. Nanti kita lihat. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku. Dia bangun, dia lihat wanita, dia wah, ini dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan, sebab ia diambil laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Luar biasa, belum terjadi hubungan istri, tapi Adam sudah bernazar. Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan saya. Belum punya Kain dan Habil, belum di luar dari Taman Eden. Ya, luar biasa. Jadi setiap kita yang dekat dengan Tuhan, yang kita bersatu dengan Tuhan, maka kita akan punya nubuat-nubuat yang luar biasa. Bukan yang nubuat-nubuat, enggak. Nubuat-nubuat yang luar biasa dan nyata. Itu bagi kita. Mereka kedua telanjang, manusia dan istri, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, suami istri telanjang tidak merasa malu. Tapi kalau anak-anak sekarang, pemuda benar-benar ingat, yang belum nikah, jangan telanjang, ini perempuan dan gak merasa malu. Gak boleh, dosa. Amin, pemuda-pemuda, pemudi. Amin, ingat, gak boleh telanjang, berduaan, belum nikah, belum sah di hadapan Tuhan. Dosa. Kita buka Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu berkata kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Bapak Ibu, ini ular cerdik sekali. Dia memberikan soal kepada manusia, apakah dia mengerti akan firman Tuhan? Maka firman Tuhan itu dibalik supaya dia cross check, ya, dia cross check. Kayak seorang ayah, seorang ibu, dia cross check kepada anaknya, gimana anak? Ngerti tadi pelajarannya sekolah tadi? Nah, anak itu enggak, wah udah dah, wah berarti anaknya. Tapi ngerti, nah kalau dia ngerti, dia cek lagi. Apa? Begitu juga dengan setan. Setan suka mencobai. Tapi Hawa berkata, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman itu, janganlah kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Ya, ditambah ya, pun makan, dipetik, diraba gitu ya, nanti kamu mati. Tapi ular berkata sekali pada ular itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, namanya ular. Nah, Bapak Ibu, saya katakan, kalau Bapak Ibu punya kenalan, punya teman, punya saudara yang menjauhkan Bapak Ibu dari Tuhan, jauhkanlah saudara itu, keluarga itu. Jangan dekat-dekat. Ya, saudara akan jatuh dalam jeratnya dan saudara akan susah untuk keluar dari pergaulan-pergaulan yang ada. Dalam Mazmur dikatakan, janganlah kamu apa? Jalan. Janganlah kamu berdiri, janganlah kamu duduk pada orang-orang yang jahat itu. Jadi kita harus melihat pergaulan kita.
Kita lihat siapa yang kita temani, atau circle kita, bestie kita, sohib-sohib kita. Ya. Ingat, itu yang menentukan. Ya, menentukan siapa kita. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, khasiat dari buah ini kalau kita makan, kita dapat pengetahuan yang baik dan yang jahat. Benar apa tidak kalau kita punya pengetahuan baik dan jahat? Benar apa tidak kalau kita punya pengetahuan mana yang benar, mana yang jahat? Itu puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan di saat saudara mengetahui, oh ya, saya melakukan A ini benar, saya melakukan B ini tidak benar. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan, agungkanlah Dia karena saudara punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi ingat, pengetahuan yang saudara miliki itu jangan sampai melebihi cinta saudara pada Tuhan. Jangan sampai saudara tidak patuh kepada Tuhan karena pengetahuan saudara. Saking pintarnya saudara, saking jeniusnya saudara, saking apanya saudara lah. Saking beruntungnya saudara, saking luar biasa saudara. Dan saudara mulai mengatakan, Tuhan yang saya kenal tidak masuk di dalam otak dan pemikiran saya. Karena otak dan pemikiran saya harus mengatakan logika. Logika saya harus benar mengenai Tuhan. Logika saya harus sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Maka Tuhan yang saya pikirkan sekarang ini tidak ada. Jangan sampai begitu. Dan saat saudara menganggap Tuhan tidak ada, maka doa saudara, pengharapan saudara, kehidupan saudara akan jauh dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan tadi malam dikatakan, apakah Nabi Isa dan Yesus sama? Saya bilang tidak. Yang benar hanyalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kalau sama, kenapa dia nggak ikut aja Tuhan Yesus? Kenapa harus ikut Nabi Isa? Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang mati di salib, yang bangkit pada hari ketiga, yang naik ke surga, hidup. Itulah Tuhan kita Yesus. Tidak dengan Nabi Isa. Keturunannya juga beda, dilahirkannya juga beda, jadi sangat beda. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada yang meragukan firman Tuhan atau Alkitab yang saudara punya ini, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita mendalami Alkitab dengan pelan, dengan penuh proses, dengan penuh sukacita untuk mengenal Dia. Dasarnya adalah ketaatan. Maka di saat Hawa mengambil buah itu dan memakannya, dia tidak mati. Dia berikan ke suaminya. Suaminya makan dan tidak mati. Dan apa yang terjadi saat Adam dan Hawa makan? Dia punya pengetahuan yang benar bahwa dia telanjang. Dia punya malu. Dia punya adat, dia punya sopan santun. Waktu dia belum memakannya, dia nggak tahu kalau mereka telanjang. Dan kalau mereka tahu pun, dia nggak ada rasa apa-apa. Tapi apa? Setelah dia makan, dia mengetahuinya, dia malu. Pengetahuan ini berarti benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus Allah, bahwa setiap kamu makannya, kamu tahu yang benar dan yang jahat. Dia tahu, dia malu. Maka itu dia apa? Dengan rasa malunya, dia jauh dari Tuhan. Dia merasa bersalah, dia jauh dari Tuhan. Dia ngumpet dari Tuhan. Bapak Ibu di Tuhan Yesus, apalagi Bapak Ibu jauh dari Tuhan di saat Bapak Ibu bersaudara, minta ampun, bertobatlah. Langsung ambil keputusan, Tuhan ampuni saya. Amin. Mesti Bapak Ibu, supaya apa? Supaya buah yang ada turun-temurun ini kita boleh putuskan dengan darah Yesus yang telah mati di kayu salib, yang mengampuni segala dosa kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Apa yang terjadi? Allah mengetahui, Allah tes, Allah datang sore-sore santai-santai dengan hal yang ada
Adam, manusia, di mana manusia? Di sini Tuhan. Ya, kita baca ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ini luar biasa ya, dia buat cawat. Dengan pengetahuannya yang baik, dia karena dia malu, dia telanjang, dia buat cawat dari daun ya. Luar biasa, ini penemuan pertama ini bagi, setelah dia nama-nama tadi, dia celana dalam ini, cawat ini penemuan keduanya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah, Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Allah memanggil manusia. Tetapi Allah memanggil kita semua yang berdosa. Tetapi Allah mengasihi kita, Dia mencari kita. Apapun dosa kita, Tuhan mencari kita. Dan Dia memanggil. Di manakah engkau? Dan manusia itu menjawab, ketika mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman hanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Mungkin itu saya menyampaikan seperti itu ya, halus ya. Nggak tahu kalau mama zaman sekarang, hah? Siapa yang namanya? Gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin percaya Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu dengan lembut, ketegasan, dengan wibawa, Dia menanyakan supaya si Adam nggak takut. Kalau Allah datang dengan bawa pedang, zeng. Terus dia lihat, Adam sembunyi mana? Habis makan ya, pasti itu Adam dan Hawa lari itu kan itu. Tapi enggak, Adam mana? Begitu juga dengan bapak ibu punya anak. Kalau bapak ibu punya anak tahu nakal, jangan langsung disekap ya, jangan langsung dihajar ya, jangan deketin. Saya ingat tadi malam juga saya berkata, anak sekarang jangan dihajar di depannya, deketin. Saya nggak mau ada anak-anak yang munafik di depan bapak ibu, tapi di belakang di luar sana dia jadi yang bebas sebebas-bebasnya. Suka sesuka-sukanya. Pas dia datang ketemu bapak ibu, dia tahu bapak saya nggak suka kalau saya jahat, maka saya baik-baik aja. Maka di depan bapak ibu dia manis sekali. Ya, bapak suka teh ya, bikinin teh ya. Oh mami hebat, oh mami gini, dia manis. Tapi di luaran, dahsyat luar biasa itu. Jangan anak aja munafik. Anak sekarang dideketin, diomongin. Ya kalau yang dulu mah gayanya dulu mah beda, tapi anak sekarang beda juga. Itu yang saya mau ajarkan. Bagaimana deketin anak. Setiap punya anak harus repot. Siapa yang nggak punya anak jangan repot. Punya baju cuma satu aja harus dicuci, dijemur, dikeringkan, disetrika. Apalagi punya anak, apalagi punya kata benda, harus dipelihara, harus dirawat. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Allah kita, Dia datang dengan tulus ikhlas, Dia tanya, oh iya ya, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Jangan-jangan kamu, apakah engkau sudah makan dari buah itu yang kularang makan? Manusia menjawab, ya seharusnya ya, kita kan ya Tuhan, saya menjawab. Tapi namanya kita harus memberikan bahwa fakta yang ada enggak gitu. Yang fakta yang ada begini Tuhan. Ini istri saya tadi ngasih saya buah, ya saya makan. Nah, terus Tuhan bilang Allah kepada perempuan itu ayat 13. Apa yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu begini nih Tuhan ya. Tuhan Allah gini nih ceritanya. Tadi saya ketemu nih sama ular di pohon ya. Ular itu memberikan saya pengetahuan baru, katanya kalau saya makan tidak mati. Ya udah, dan kebetulan buah ini sedap dipandang dan nikmat rasanya. Nah, saya coba kan, rupanya benar Tuhan nggak mati. Jadi ya, padahal Tuhan coba tanya, kamu makan apa dia? Begitu juga dengan kita. Bisa Tuhan tanya, kamu berdosa apa enggak? Udah bilang iya Tuhan saya berdosa. Udah selesai. Oh jangan, oh enggak Tuhan saya enggak dosa. Ini kan saya dosa ini gara-gara ini, saya dosa ini dan ini. Jangan. Udah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan akuilah segala perbuatanmu yang jahat. Jangan membela diri di hadapan Tuhan. Wah, hakim yang agung, raja di atas segala raja, pencipta alam semesta. Anda mau berbuat
bersikap benar di hadapannya. Saya sebagai gembala, ayo rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan merasa benar di hadapan Tuhan. Lalu berdoa Tuhan kepada ular. Dia nggak ngomong, dia nggak nanya, apa yang kau berbuat ular? Enggak, dia langsung tanya, karena engkau yang berbuat demikian. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berbicara dengan setan. Kita tidak boleh berbicara dengan iblis. Kita tidak boleh bernegosiasi dengan sesuatu yang jahat. Amin. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Selebihnya itu dari setan. Saya katakan ini dengan semangat supaya saudara punya kekuatan dalam mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan katakan, karena engkau terputulan engkau di atas segala ternak dan segala binatang di hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanah dan debu tanah akan kau makan seumur hidup. Kita tahu Bapak Ibu, ular tidak makan debu tanah. Yang dia makan adalah apa? Sifat dari manusia, debu tanah, keduniaan. Di saat kita mengutamakan dunia, kita tidak mengenal Tuhan, berarti kita telah menjadi mangsanya setan. Sekali lagi, yang dimakan oleh setan adalah debu dan tanah, dan itu ada pada unsur kita, debu dan tanah. Dan di saat kita mengutamakan keduniaan kita, debu dan tanah dan hidup kita, berarti kita sudah menjadi mangsanya setan. Jangan serupa dengan dunia ini. Perbaurilah budimu. Amin. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Mulai Tuhan aku naik. Yang tadinya dia mengutuk ular, mulai dia naik kepada perempuan itu. Yang tadinya dari Adam, dari manusia, Adam, Hawa, ular, dia mulai naik. Dia sudah melupakan setan yang bukan tandinginnya. Yang setan yang bukan menjadi yang harus kita utamakan, tidak. Dia naik langsung ke perempuan. Dia lihat perempuan ini. Engkau perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, kalau nanti saudara baca dan tumit ini apa maksudnya? Saudara akan lihat siapa itu anak kembar yang adiknya memegang tumit kakaknya. Paham ya? Itu ada artinya ya. Nah, nanti saudara bisa tahu. Saudara cari pelan-pelan. Ada ini keturunan yang memegang, keturunan perempuan yang saudaranya memegang tumit. Nah, itu siapa itu? Nah, ada tuh. Firman-Nya berbeda. Susah payah. Waktu mengandung kubuat sangat banyak. Dengan kesekian kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan belahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Ingat, yang berkuasa adalah siapa? Suami. Nah. Ya, benar. Siapa suami? Istri-istri siapa yang berkuasa? Susah. Sulit. Apa ya, proses. Ya, sering-sering nanti istri dililit ular. Selanjutnya, lalu firman itu kepada manusia, naik lagi. Udah kepada Adam, kepada Hawa, dia naik baru kepada manusia. Karena engkau mendengar perkataan istrimu. Iya kan, benar kan? Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan. Jadi perkataan istri, bapak ibu, bapak-bapak, ya, memang ada benernya, ya ada benernya, ya ada benernya nih ya. Tapi jangan semuanya. Ingat, istri juga tadi waktu kasih buah itu maksudnya baik, apa? Memberi makan buat suaminya, ya kan? Nah ya, wah, gue punya niat baik nih, buat. Ya. Ingat, suami juga harus menentukan. Jangan bilang apa-apa terserah. Amin, suami? Ya, jangan. Terserah mami lah. Nah, kalau saudara sudah terserah mami, udah dah, habis dunia persilatan. Habis dah habis. Jangan. Nggak apa-apa cekcok. Apa sih saya udah melakukan itu? Nggak apa-apa, cekcok lagi. Atur permainan, bikin peraturan baru SOP, atur. Ini menurut firman Tuhan begini mah, jadi nanti saya atur. Apa mah makanannya jengkol mulu, kan bosan ya, kan kasih ngomong. Oh deh, kalau gitu jengkol
tanggal ganjil. Nanti kalau tempe tahu tanggal genap bagaimana? Ya kan? Dia ngomongin semua itu. Karena engkau mendengar perkataan ibumu dan memakan dari buah itu yang telah kuperintah kepada jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Bapak Ibu sudah baca tadi ayat pasal kedua. Bagaimana Adam bekerja, mengusahakan, memberi nama, tapi tetap hidup. Dan Tuhan keluarkan itu dari tanah Eden, dia masih bekerja terus. Tapi apa? Tanpa Tuhan. Lebih kerjanya lebih parah lagi karena tanpa Tuhan. Karena apa? Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan, terputus karena Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Tuhan tentang larangan yang sepele. Kalau kata Pak Andre, ya ampun cuma suruh makan satu aja nggak boleh aja, pada yang lain boleh. Kenapa dia nggak makan buah kehidupannya? Kok makannya malah yang tidak boleh? Ya begitulah namanya anak-anak. Kalau dibilang jangan malah penasaran. Apa anak-anak? Kasih tahu. Jangan buka kulkas ya. Terus dia bilang, apa? Buka kulkas? Jangan pegang HP mami ya. Apa? Pegang HP. Apa yang dibilang jangan itu adalah perintah baru. Jangan. Apa ya? Ini mah boleh berarti. Jangan ke mall ya, ke mall berarti. Jangan berbuat dosa ya. Berbuat dosa lah, masa enggak? Perintah, terkutuklah di jalan kau mencari tanah dulu. Semak dan duri dan rumput akan dihasil bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpuluh kau akan makan, dan kau akan kembali menjadi kebun tanah. Ya, siklus riwayat. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Dan baru Tuhan kasih manusia, suami memberi nama istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Di sini adalah Alkitab mengajarkan bagaimana Adam adalah bapak filosofi pertama di dunia. Dia berpikir dengan sungguh-sungguh. Dia saat memberi nama, dan dia membuat cawat, dan dia berpikir. Katanya di saat dia makan buah itu dia mati, tapi kok nggak mati ya? Dan dia beristighfar bahwa Hawa adalah ibu dari keturunan semua itu. Berarti apa? Tidak ada kematian. Tuhan membela dirinya. Bahwa ada keturunan yang berlanjut. Lalu apa? Tuhan Allah memperbarui, membuat yang tadinya cawat menjadi pakaian dari kulit binatang yang lebih baik. Maka dari itu Bapak Ibu percayalah, apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu itu yang terbaik dari hidup saudara. Ya, mungkin kita mereka kita mau ini, tapi Tuhan bilang gagal, enggak, saya punya ini. Itu artinya apa? Itu Tuhan akan memberikan yang terbaik dari Bapak Ibu, dari saudara-saudara semuanya. Apapun yang saudara lakukan, naikkan dulu pada Tuhan. Berikan dulu permohonan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini, benar tidak? Tuhan akan perbarui hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita jauh besar. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mau kita jauh dari Tuhan. Maka dia jauhkan tuh dua pohon yang kedua itu. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yang menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyalanya dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah Bapak Ibu, ada ekspedisi yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang Eropa. Dia ingin mencari pohon kehidupan ini. Luar biasa ya. Siapa yang ingin gabung? Tapi saya mau katakan pohon ini tidak ada. Kok bisa tidak ada? Iya, karena pohon ini telah dimusnahkan di dalam air bah. Air bah zaman Nuh habis, tidak ada yang tersisa. Maka kalau Bapak Ibu baca pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini adanya di kitab Wahyu. Di surga sana Tuhan tanam ulang. Baca baik-baik dari kitab Wahyu. Tuhan menanam pohon kehidupan. Tapi dalam janji Tuhan Yesus, akulah pokok kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Dialah pohon sesungguhnya. Jadi
Kalau ingin hidup benar, hidup bersama Tuhan Yesus, makan firman Tuhan tiap hari. Masukkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Jalankan firman Tuhan sesuai bimbingan Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Kenaikan pujian, Yesus, Yesus dengar doaku. Syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus suci kudus, maka kita juga dituntut untuk suci dan kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya beri kesempatan, saudara berdoa pada Tuhan. Saya akan kembali. Yesus, Yesus, dengar doaku. Sambil kita membagikan, kita naikkan pujian. Kekuatan hidupku hanya kudapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku.
Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan Yesus, kita angkat anggur, roti, angkat roti di kanan kita di atas batu. Tuhan, inilah tubuhmu. Dengan lambang roti, kami beriman, kami yakin, kami bersekutu denganmu dan mempercayai bahwa keselamatan hanya padamu. Kematian yang kau berikan menyucikan hidup kami. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat anggur. Di atas bawah kita angkat. Bapak kami yang di surga, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kita meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengagungkan, meninggikan dan mengucap janji bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang akan datang ke dunia mengangkat kami kembali ke surga-Nya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Tuhan Yesus yang Juru Selamat kami, satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dan Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu punya usaha, Kau punya cara untuk mengasihi kami. Kau menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan Kau meninggalkan kami, Kau naik ke surga. Dan Kau memberikan kami Roh Kudus untuk memberi kami kekuatan dalam menjadi hidup ini. Dan mengimani bahwa hanya Yesus Juru Selamatku di hidup ini, yang menebus dosa kami, yang memperbarui hidup kami, yang selalu menjaga dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Bisa dibagikan kembali. Ya.
Terima kasih kepada Pak Gembala yang telah memimpin kita dalam perjamuan dan yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, memakai dengan lebih luar biasa lagi. Kita akan memberikan persembahan, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan ucapan syukur, boleh membawanya ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Saya minta kepada Bapak Andre untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dan kami sudah mengambil bagian dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Terima kasih, betapa luar biasa kasih-Mu atas kami. Ketika kami terjatuh dan berdosa, Engkau sendiri yang berinisiatif mencari kami. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini kami akan membawa korban ucapan syukur kami, persembahan kami, persepuluhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian kembali, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama
Puji Tuhan, Bapak Ibu Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera melingkupi kita semuanya. Saya juga ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali tempat ini. Kiranya kita dapat bersatu hati, memuji Tuhan bersama-sama, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih atas kehadiran saudara. Bapak Ibu, hari Selasa, tanggal 7 ada kebaktian lansia ya Bapak Ibu. Ya itu Bapak Ibu ya, senyum-senyum maksudnya gitu ya. Nanti saya datang lah. Cuma kemarin saya nggak sabar aja rupanya ya, Bapak Ibu sabar. Lansia ada Selasa. Selanjutnya hari Kamis, Bapak Ibu, kelompok 1 tidak usah konser. Nanti hari Kamis itu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini jam 8 pagi. Ya. Nah, bajunya apa? Bajunya yang rapi. Nah, ya. Pak, boleh pakai baju adat? Boleh, ya. Pakai gaun pesta? Boleh. Pokoknya serapi mungkin, ya. Kita merayakan, mengadakan kebaktian ucapan syukur atas kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan, ingat, Dia hidup, Dia nyata. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita merayakannya jam 8 di tempat ini. Ya, selanjutnya hari Sabtu tanggal 11 ada konser-konser yang sedang berjalan. Maksud saya ada doa 10 hari. Jadi tanggal 9 kita kenaikan jam 8 pagi. Tanggal 10, tanggal 11, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 18 itu doa 10 hari di tempat ini jam 7 malam ya. Jam 7 malam di tempat ini dari tanggal 10 sampai tanggal 18. Hari Minggu tetap seperti biasa jam 8 pagi tanggal 12-nya. Begitu juga tanggal 19-nya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saudara bisa mempersiapkan hati diri saudara untuk mengikuti doa 10 hari dan juga tanggal 10 kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baik. Selanjutnya saya akan mengucap syukur atas ulang tahun pada bulan April. Ya, yang pertama anak Abigail Sasi Kirana tanggal 7 April. Yang selanjutnya Bapak Adolf April Piko 5 tanggal 8 April. Selanjutnya anak Arlan Daniel Sinaga 14 April. Selanjutnya Ibu Indang 16 April. Selanjutnya Saudari Mika Yasima 24 April. Selanjutnya Ibu Margareta Marbun 28 April. Ada yang belum disebut? Michaela Kirana Naheswari 20 April. Ada lagi? Ibu Sinta 13 April ya. Oke, baik. Nah, kita berdua sama-sama ya. Kita ucap syukur saudara-saudara kita dikasih berkat tambah 1 tahun. Dan saya yakin percaya berkatnya juga akan kita rasakan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Dan kita akan juga doa berkat. Dan kita juga berdoa bagi Ibu Irit. Hari Senin besok akan operasi otak. Di otaknya. Ini yang singkat. Dia operasi. Ada kista di otaknya. Ya, tapi dia pelayanan. Dia lagi pusing-pusing luar biasa. Tapi dia bisa saya dengan Tuhan. Ya, begituan ya. Bu Indut ya, kuat ya. Yang kuat Bapak Molan ya. Kuat finansial, sama tenaga, sama pokoknya semuanya lah ya. Kuat ya, suami istri saling menopang satu sama lain. Ya, luar biasa ya. Nah, ini contoh yang baik ya. Nanti Tuhan berkati dan saya yakin percaya Tuhan bermaksud. Mari kita satu hati. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Besarlah kuasa-Mu. Terima kasih atas saudara-saudara kami yang pertama kali hadir. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah pertemuan ini menjadi langgeng adanya. Tuhan berkati. Bapa kami surga, kami berdoa buat anak Abigail Sasi Kirana. Tuhan berkati dalam pendidikannya dan di mana dia berada selalu ada sukacita. Begitu juga kami berdoa bagi Bapak Adolf April Piko 5. Terima kasih atas pekerjaan,
keluarga yang ada, dan pelayanan. Tuhan berkati di mana Bapak Ibu berada, dan selalu nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa juga kepada anak Arlan dari Sinaga tanggal 14 April. Tuhan berkati, kiranya menjadi anak sulung, buah berkat bagi keluarganya. Tuhan berkati. Begitu juga kami berdoa bagi ibu dari anak Arlan, Ibu Margarita Margun. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya. Kami juga berdoa bagi anak Mikaela Kirana Naiswari 20 April. Tuhan berkati menjadi anak yang menyenangkan bagi keluarganya dan selalu takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Indah ya Tuhan Yesus, yang menjadi istri penolong sepadan bagi suaminya. Kiranya Tuhan memberikan istri yang bijaksana. Kami juga berdoa bagi anak Mika Yesima tanggal 24 April. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam pekerjaannya, dan Tuhan berikan pasangannya sesuai dengan menurut kemuliaan saja, dan nama Tuhan saja dimuliakan. Kami juga teringat ya Tuhan Yesus akan Ibu Ingrid yang besok akan mengadakan operasi pada kepalanya. Tuhan berkati, Tuhan bisa ambil kista yang ada di otaknya, dan Tuhan pulihkan dalam prosesnya, dan Tuhan jaga lindungi dan keluarganya, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan mengadakan tes kenaikan kelas, atau dari SMP, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA ke perguruan tinggi atau jadi kerja. Tuhan berkati anak-anak kami. Apa yang mereka dapat di sekolah, kami akan boleh mereview, mengulang kembali, dan mempelajari, dapat mengerti apa maksud dari soal-soal yang diberikan oleh dunia. Dan Tuhan berkatilah sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat yang hanya padanya, hanya oleh Tuhanlah Sang Pemberi berkat. Haleluya. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mintalah permohonan kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan Yesus. Begitu banyak keinginan, Kau berikan kekuatan. Begitu banyak pergumulan, Engkau berikan kami ketaatan. Begitu banyak pencobaan, Engkau beri kami ya Tuhan Yesus kesanggupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ada pada kita. Pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita, Tuhan berkati. Langkah kaki kita kemanapun kita pergi, Tuhan akan membimbing, mengarahkan, dan memegang, memeluk erat untuk berjalan bersama dengan Dia ke jalan yang benar. Adapun ide-ide yang dalam pemikiran kita, Tuhan akan wujudkan dengan segera menurut kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipujikan. Tutur kata kita dan tingkah kita mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan saja dalam hidup ini. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan